Ya, kembali lagi di Indonesia Galeri. Seperti biasa, Mimin akan membahas seputar sejarah sepak bola Indonesia. Sebelum melanjutkan, mohon dukungannya dengan cara like and subscribe. Karena tanpa kalian, channel siapapun bukan siapa-siapa. Baik, jika sudah, terima kasih. Semoga kalian dan anak cucu kalian bisa menjadi pesepak bola yang handal. Amin. Ya, kali ini dilanjutkan PSSI Jilid 3 era 1970 sampai 1986. Diawali dengan kualifikasi Olimpiade 1976 di Jakarta. Indonesia sendiri menurut Mimin masuk grup biasa saja, tidak terlalu berat, yaitu bergabung dengan Singapura, Papua Nugini, Malaysia, dan Korea Utara. Terlebih Indonesia sebagai tuan rumah di kualifikasi Olimpiade 1976 dan sudah merasa percaya diri atau bahkan menganggap timnya setara dengan macan Asia. Karena sebelum kualifikasi Olimpiade 1976, Indonesia menjuarai beberapa piala. Disinilah kesalahan timnas Indonesia menurut Mimin, yaitu kebiasaan yang terlalu jemawa karena menjuarai piala yang sebenarnya seluruh dunia pun tidak tahu itu piala apa. Tapi sifat merasa puas diri dan merasa sudah sejajar dengan macan Asia, mungkin itulah yang membuat kegagalan yang beruntun untuk timnas Indonesia di event-event besar yang lebih besar dari piala-piala yang pernah didapatkan oleh timnas Indonesia. Baik, kita mulai diawali dengan pertandingan pertama di kualifikasi Olimpiade 1976 dengan melawan Singapura, dan Singapura di luar dugaan menahan imbang Indonesia 0-0 di Jakarta. Lalu di pertandingan selanjutnya, Indonesia membantai Papua Nugini dengan skor telak 8-2. Di pertandingan ketiga, Indonesia melawan Malaysia dan Indonesia menang tipis 2-1 atas Malaysia. Lalu di partai puncak, Indonesia melawan Korut, ya, Korea Utara. Di pertandingan waktu normal, Indonesia dengan Korut sama-sama kuat, yaitu 0-0. Karena memang Korut sendiri salah satu tim yang mempunyai pertahanan kuat, bahkan baru kebobolan 1 selama di kualifikasi. Puncaknya, Indonesia melanjutkan ke drama adu penalti dengan Korut. 5 penendang pertama Indonesia adalah Kapten Iswadi Idris, Yunaidi Abdillah, Waskito, Oyong Liza, dan Anjas Asmara. 3 penendang pertama Indonesia sukses menjaringkan gol bolanya ke gawang Korea Utara, bahkan unggul 3-2 atas Korea Utara. Namun di tendangan keempat dan kelima Indonesia gagal, dan bahkan Korea Utara malah membalikan keadaan, unggul 4-3 atas Indonesia. Di tendangan yang ke-6 dan 7, Risdianto dan Sueb Rijalah salah satu eksekutornya. Indonesia sempat menyamakan kedudukan ketika Risdianto menembak tendangan penalti. Namun di tendangan Korut selanjutnya, kiper Roni Pasla gagal membloknya dan Korut unggul 4-5. Tendangan terakhir pun Indonesia untuk penentuannya, yaitu dieksekutor oleh Rijal Sueb. Namun tendangan yang dilakukan oleh terakhir pemain timnas Indonesia itu malah gagal menceploskan ke gawang Korea Utara. Alhasil Korea Utara layak jadi pemenang dan lolos ke Olimpiade 1976 Montreal di Kanada. Tapi apa kalian masih ingat? Anehnya salah satu pemain era 1970-an pernah membandingkan eranya dengan sekarang, mengaku lebih baik eranya. Padahal kalau kita lihat dari perjalanan menuju Olimpiade 1976 dan 2024 sangat jauh kelasnya. 1976 hanya satu grup dengan tim-tim kawasan ASEAN dan tim Papua Nugini yang bukan apa-apa di sepak bola dunia, kecuali hanya Korea Utara, tim kuat yang ada di kualifikasi. Sedangkan 2024 timnas Indonesia melawan tim-tim kuat Asia, bukan ASEAN lagi, seperti Qatar, Australia, Jordania, dan selanjutnya Korea Selatan, Uzbekistan, dan Irak. Jadi secara level sangat berbeda jauh dari era 1976. Bahkan di era 1976 nggak pernah sekalipun lolos Piala Asia tingkat senior.
Sedangkan di Piala Asia 2023 Indonesia lolos melalui jalur kualifikasi dengan status sebagai tim tamu di Kuwait. Malah disinilah timnas era sekarang menciptakan atau memecahkan rekor menang lagi atas negara Kuwait setelah sekian lama atau sekitar 40 tahun lamanya, kurang lebih seperti itu. Jadi secara pikiran normal, maka jika ingin dibandingkan, era sekarang lah yang lebih baik di tingkat Asia, bahkan dunia, dan lolos Piala Asia 2027 nanti di Arab Saudi dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah prestasi sesungguhnya karena diakui dunia dan dicatat dalam buku sepak bola Asia dan dunia. Baik, untuk selanjutnya kita beralih tahun 1980 atau tepatnya di kualifikasi Piala Dunia 1986. Indonesia sendiri tergabung dengan grup 3B zona timur bersama India, Thailand, dan Bangladesh dengan rincian sebagai berikut. Dan singkatnya, Indonesia juara grup di edisi ini. Banyak pihak bahkan pengamat sepak bola sampai sekarang bilang bahwa era itu lebih baik, bahkan bilang tinggal satu langkah lagi. Nyatanya itu semua sebenarnya hoax atau berita fiktif. Karena setelah juara grup di zona timur, Indonesia bertemu Korea Selatan dan kalah 0-2 di Korea. Lalu kalah 1-4 di Jakarta dengan agregat 1-6. Banyak yang bilang ketika itu jika saja Indonesia mampu melawan Korea Selatan, maka tinggal melawan antara Hong Kong atau Jepang. Dan kemungkinan bisa menang lagi jika melawan Korea Selatan menang, karena Korea Selatan adalah King Asia ketika itu. Alhasil yang lolos Piala Dunia 1986 adalah Korea Selatan setelah mengalahkan Jepang 2-1 di Korea dan 1-0 di Jepang. Jadi jika ditarik kesimpulan, hasil Indonesia melawan Korea Selatan dan hasil Jepang melawan Korea Selatan sangat jauh. Karena dilihat dari hasil, Jepang sudah hampir setara Korea Selatan karena hanya kalah tipis. Sedangkan Indonesia beda 2 level di bawah Korea Selatan. Karena main di kandang pun dicukur telak 4-1 oleh Korea Selatan. Ini bukti semakin tahun berjalan Jepang semakin maju, bahkan sudah jadi macan Asia. Sedangkan Indonesia masih berjuang untuk disegani di Asia. Jadi kawan-kawan, kita harus cerdas dalam melihat suatu berita. Jangan sampai kita kemakan sama berita hoax yang membuat diri kita berekspektasi tinggi karena tidak sesuai pemberitaan yang diberitakan. Singkatnya, tim zona Asia bisa dibilang hebat atau raksasa Asia adalah tim yang minimal selalu lolos Piala Asia Senior atau tim yang selalu lolos di tingkat Asia meski itu kelompok umur. Dan mimin rasa era sekarang lah bibit muda Indonesia mulai terlihat berkualitas hingga tingkat senior. Jadi itulah teman-teman lanjutan dari era 1970 sampai 1986. Terima kasih yang sudah menonton dan see you again.